5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita pelajari peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan ini adik-adik. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia itu belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada adik-adik. Lalu di sini para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu. Nah, yaitu PPKI yang dibentuk oleh Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI ini akhirnya menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Apakah kepanjangan dari PPKI dan BPUPKI? Nah, PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan tadi ya PPKI tadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi lembaga ini atau organisasi ini atau panitia ini dibentuk sebelum kemerdekaan adik-adik. Awalnya BPUPKI, setelah itu BPUPKI dibubarkan menjadi PPKI. Nah, PPKI inilah nanti yang berperan dalam peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini adik-adik kita akan pelajari tentang proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan kelengkapan pemerintahan yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI ini mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI ini sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang ini mengambil keputusan penting, diantaranya 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama nih adik-adik. Insinyur Soekarno itu sebagai presiden, lalu Dr. Andes Muhammad Hatta ini sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang lagi pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua ini, PPKI akhirnya menghasilkan keputusan adik-adik. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang akan membantu tugas presiden dalam pemerintah.
Lalu yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia ini menjadi 8 provinsi adik-adik, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Kalau dulu setelah kemerdekaan ya, hanya ada 8 provinsi. Nah sekarang adik-adik kita sudah ada 34 provinsi yang ada ya. Kalimantan itu dibagi dalam beberapa provinsi. Kalau dulu dijadikan satu menjadi Provinsi Kalimantan. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI ini kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok adalah tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Nah, Komite Nasional ini dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang ketiga adalah adanya pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, BKR ini ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang merupakan induk dari organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Nah, perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara ini menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Nah, dalam kondisi seperti ini, pemerintah memanggil pensiunan mayor KNIL Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas untuk membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 terbentuklah organisasi ketentaraan yang namanya adalah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Lalu yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Nah, bentuk pemerintahan daerah di Indonesia itu diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-18. Itu sebelum diamandemen atau sebelum diubah. Pasal tersebut berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Nah, setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil adik-adik. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional di daerah-daerah, tugas gubernur juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Nah, pembentukan Komite Nasional daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kalau sekarang kan presiden dan wakil presiden itu dibantu oleh DPR dan MPR ya. Lalu kalau di tingkat daerah misalnya gubernur dibantu oleh DPRD ya, seperti itu adik-adik. Kalau dulu namanya Komite Nasional Daerah. Adik-adik, apakah tugas PPKI dari bacaan tadi? Nah, PPKI ini melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Apa hasil sidang PPKI yang pertama? Hasilnya adalah penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPU PKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Pak Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Lalu yang ketiga, tugas presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh Komite Nasional. Apa tujuan pembentukan KNI? Nah, tujuannya sebagai penjelmaan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pertanyaan berikutnya adik-adik. Kapan BKR atau TKR sebagai cikal bakal TNI itu dibentuk adik-adik? Nah, TKR ini dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 ya. Tadi ketentaraannya ya memanggil Urip Sumoharjo seperti itu. Berikutnya, tuliskan 8 provinsi yang dibentuk oleh sidang PPKI yang pertama. Nah, di sini ada 8 provinsi: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, lalu Provinsi Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Adik-adik, peristiwa sebelum, saat, dan sesudah proklamasi juga melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Dengan jiwa rela berkorban dan pantang menyerah, serta gigih dan gagah berani, mereka berdiri di barisan paling terdepan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negaranya. Selain tokoh Dwi Tunggal, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, kita juga akan mengenal yang namanya Bapak Ahmad Soebardjo. Nah, beliau ini sangat berjasa dalam perumusan dan penyusunan naskah proklamasi. Yuk kita cari tahu tentang Bapak Ahmad Soebardjo ini. Pak Ahmad Soebardjo ini lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1897. Beliau ini dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang menonjol adalah ketika itu beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal adanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sering kita bacakan waktu upacara bendera hari Senin adik-adik. Beliau ini juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Adik-adik pasti ingat peristiwa Rengas Dengklok. Nah, Ahmad Soebardjo ini menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda. Nah, perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi ya, peristiwa Rengas Dengklok itu. Nah, Ahmad Soebardjo ini juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama pada bagian pembukaan. Ya, atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalimat tersebut itu diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Itu tadi mengenai Ahmad Soebardjo adik-adik. Nah, kita akan mengulas teks bacaan tadi ya. Nah, ulasan teks bacaan itu berisi dengan judul teks, lalu bagian yang menarik dari bacaan itu apa, informasi penting itu apa yang dibahas di situ, lalu pendapat kalian tentang bacaan itu, dan saran kalian tentang bacaan itu apa. Nah, misalnya di sini kan judul teksnya tadi Pak Ahmad Soebardjo ya. Bagian yang paling menariknya apa? Oh, ternyata peran Pak Ahmad Soebardjo ini
ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal adanya pembukaan UUD 1945. Lalu informasi pentingnya apa? Informasinya penting ya, di situ Pak Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau ini ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Lalu Pak Ahmad Soebardjo ini juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan. Lalu kalian bisa menyampaikan pendapat kalian tentang bacaan tersebut. Misalnya di sini Kak Citra menyampaikan pendapat Kak Citra bahwa saya setuju bahwa Pak Ahmad Soebardjo ini sangat besar jasanya bagi bangsa dan negara. Selain sebagai anggota Panitia 9, beliau juga merupakan perumus teks proklamasi juga bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu saya menyarankan teks ini untuk dibaca karena teks ini itu berisi informasi yang sangat penting tentang peran dari Bapak Ahmad Soebardjo terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Itu kalau kalian mengulas teks bacaan adik-adik ya. Ingat, kalau mengulas teks bacaan ada judul teks, ada bagian yang paling menarik, lalu informasi penting, pendapat kalian terhadap teks tersebut, dan mengapa kalian menyarankan teks ini untuk dibaca. Adik-adik, jelaskan peran dan perjuangan penting yang dilakukan Ahmad Soebardjo. Nah, beliau berperan besar dalam Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta tadi ya. Lalu pada peristiwa Rengas Dengklok, beliau ini menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda ketika terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, pada perumusan naskah proklamasi, Ahmad Soebardjo ini mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama pada bagian pembukaannya. Kemukakan hal yang dapat kamu pelajari dari kisah peran dan perjuangan dari Bapak Ahmad Soebardjo ini. Nah, kalian bisa belajar jiwa rela berkorban dan pantang menyerah serta gagah berani. Ya, Pak Ahmad Soebardjo ini berani berdiri di barisan terdepan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Adik-adik, berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia ini dibangun di atas keragaman dan perbedaan, ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia ini bangsa yang besar. Perbedaan merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang perlu kita jaga adik-adik. Satu di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suku, bangsa, dan budaya. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur budaya itu apa saja? Yang pertama adalah religi atau kepercayaan di Indonesia. Nah, di Indonesia ini diakui adanya 6 agama resmi: Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Nah, berikutnya unsur budaya yang kedua adalah beragamnya mata pencaharian adik-adik. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya yang sangat subur. Sementara orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai itu mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. Unsur budaya yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Nah, teknologi ini berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, teknologi ini bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman.
Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam adik-adik. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang yaitu seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan itu semakin berkembang kesininya adik-adik. Unsur yang berikutnya adalah kesenian. Hampir semua bangsa suku bangsa di Indonesia ini memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya ada seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga. Lalu yang kedua ada kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga kita, misalnya seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia ini memiliki lagu daerah dan alat musik daerah dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri. Ini unsur-unsur budaya dari kesenian. Yang kelima, unsur budayanya adalah tentang pengetahuan. Nah, berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Misalnya pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional. Nah, pengetahuan menentukan arah orang Dayak sehingga tidak tersesat di hutan belantara. Pengetahuan menentukan arah para pelaut tradisional ketika mereka mengarungi samudra dengan kapal penisinya, sehingga bangsa kita ini dikenal sebagai bangsa bahari. Ternyata pengetahuan bangsa kita itu sangat tinggi juga adik-adik. Lalu unsur budaya berikutnya adalah sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan itu adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, sistem berperilaku dalam masyarakat. Contohnya sistem marga pada suku Batak dan sistem trah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. Wah, sistem kemasyarakatannya saja berbeda-beda ya antar suku. Lalu unsur budaya yang ketujuh adalah bahasa. Nah, setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek adik-adik. Lalu bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain? Contohnya ya, kalau Kak Citra orang Jawa ngomong pakai bahasa Jawa, lalu bertemu dengan orang Bali yang berbicara dengan bahasa Bali. Ketika kita bertemu ngobrol dengan bahasa kita masing-masing, otomatis tidak akan saling mengerti. Tapi beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Tentu adik-adik masih ingat kan salah satu ikrar dari Sumpah Pemuda tahun 1928 bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Adik-adik telah mengetahui unsur-unsur budaya di Indonesia. Nah, keragaman unsur budaya tersebut lahir karena adanya berbagai faktor. Faktor itu seperti faktor biologis itu keturunan, ras, dan suku. Lalu faktor geografis itu keadaan alamnya, dan historis itu sejarah atau masa lampaunya, serta keterbukaan terhadap pihak luar. Adik-adik cari tahu dengan mengamati unsur budaya yang ada di sekitar kalian, lalu kalian bisa uraikan seperti ini nih adik-adik ya. Misalnya unsur budaya di tempat kalian namanya misalnya ketoprak. Itu apa? Oh, itu seni pertunjukan di suku Jawa berupa drama tradisional. Religinya apa? Oh, nama-nama agama yang ada di suku Jawa. Nah, agamanya apa saja? Ya, itu tadi yang dianut, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu bahasa yang digunakan bahasa daerah.
Jadi setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Teknologi angkut atau transportasinya, ada dokar zaman dulu ya, ada andong, mobil, kereta, dan pesawat. Lalu di sini keterangannya apa? Perubahan alat transportasi yang makin modern itu didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika pada zaman dahulu masyarakat itu mengenal dokar dan delman sebagai alat angkutan atau transportasi adik-adik. Nah sekarang masyarakat sudah mengenal mobil, kereta, pesawat, dan kapal sebagai alat angkut dan transportasi. Lalu unsur budaya di bidang pengetahuan. Nah contohnya adalah pengetahuan akan tanaman. Nah, pengetahuan masyarakat akan tanaman dapat dimanfaatkan untuk membuat obat dan jamu tradisional di beberapa suku. Misalnya suku Dayak di Kalimantan masih menggunakan obat dan jamu tradisional. Lalu sistem kemasyarakatannya ada gotong royong misalnya. Nah, suku-suku di Indonesia itu mengenal gotong royong dengan istilahnya masing-masing adik-adik. Seperti istilahnya itu gugur gunung di masyarakat Jawa Tengah. Lalu di Yogyakarta itu gotong royong namanya sambatan. Di Jawa Timur itu namanya song-osong lombung. Ya, song osong kalau lombung itu di Madura, Nagayah itu di Bali, ya, Bari itu nama gotong royong di Papua, Mapalus itu di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Lalu mata pencahariannya apa? Kebanyakan bertani, karena petani adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian. Bentuk pertanian yang ada di Indonesia itu bermacam-macam, seperti berladang, bertegalan, dan bersawah. Nah, adik-adik, di sini ada nama suku, lalu nama rumah adatnya, pakaian adatnya, nama senjata tradisional, nama upacara adatnya, nama tari tradisionalnya. Contohnya Kak Citra sini sebutkan adalah suku Jawa. Nama rumah adatnya Joglo, ya, nama pakaian adatnya namanya Jawi Jangkep dan Kebaya. Nama senjata tradisionalnya adalah keris. Nama upacara adatnya ada Tedak Sinten dan Tingkepan. Lalu nama tari tradisionalnya ada tari Gambyong. Nah, kalian bisa membuat seperti ini sesuai dengan daerah atau suku bangsa kalian masing-masing. Salah satu unsur budaya adalah kesenian. Tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utamanya adik-adik. Amatilah berbagai karya tari berikut ini. Tahukah kamu asal daerah tari berikut ini? Nah, kalian cari tahu nih adik-adik ya. Tari-tari ini tuh berasal dari mana? Adik-adik, telah diuraikan pada pembelajaran 2 bahwa bentuk karya tari itu ada 3. Ada karya tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Setiap bentuk karya tari lebih indah saat penyajiannya mempertimbangkan pola lantai. Apakah kalian ingat pola lantai? Ya, pola lantai adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari. Selain itu, pola lantai tari kelompok dapat diartikan juga garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari. Perhatikan pola lantai pada tari kelompok berikut ini. Nah, Kak Citra sudah menjelaskan tentang pola lantai pada pembelajaran sebelumnya. Ini adalah contoh pola lantai. Misalnya ya, kalau ini adalah contoh pola lantai horizontal adik-adik ya. Dari samping kanan ke samping kiri lurus. Ini gerak ini adalah pola lantai horizontal. Kalau ini pola lantai segitiga, karena tiga-tiganya membentuk segitiga adik-adik ya, pola lantai segitiga. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Mungkin agak banyak ya adik-adik ya, tapi Kak Citra harap kalian bisa memahami apa yang Kak Citra sampaikan. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.